Oke, semuanya selamat sore. Selamat sore Teh Oke. Selamat sore Mbak Sari. Kita ketemu lagi di channelnya Me and Marriage milik Pusat Studi Relasi, Kehidupan Keluarga dan Pengasuhan Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Video yang ini nyambung dari pembicaraan kita sebelumnya ya. Jadi hari ini kita juga akan membicarakan tentang keuangan gitu ya pada pasangan yang menikah. Nah, kalau pada video sebelumnya kita bahas keuangan pada pasangan yang baru berencana akan menikah. Nah, di video kali ini kita akan coba diskusikan hal-hal yang terkait dengan keuangan pada pasangan yang baru menikah dan belum memiliki anak gitu ya. Nah, pertanyaan pertama nih Teh Oke. Habis menikah, udah selesai pesta gitu ya. Kita mungkin akan memasuki kehidupan perkawinan yang sesungguhnya gitu ya. Nah, pada pasangan yang misalnya sudah memiliki tempat tinggal sendiri, hal-hal apa yang harus dibicarakan terkait dengan keuangan Teh Oke, kalau di awal-awal. Seberapa penting memisahkan yang tadi itu ya, keuangan bersama, keuangan pribadi suami dan keuangan pribadi milik istri. Oke. Ya, ini jadi kita ada tahap baru gitu ya, tahap pernikahan ya, pernikahan awal gitu. Nah, ini memang semuanya tuh memang fasenya tuh masih terkaget-kaget sebenarnya. Semua ya, adaptasinya tuh nggak cuma 1-2 ya berarti. Ya, betul. Dari bangun tidurnya aja udah kaget ya. Ya, betul. Setuju. Jadi ya, tapi terkait keuangan ini kan kalau dari yang video sebelumnya kita udah sampaikan gitu bahwa memang ada obrolan di awal yang sebaiknya sudah menjadi pembuka ya untuk akan dijalankan di pernikahan. Nanti memang setelah kita memasuki pernikahan ini, kita coba evaluasi lagi nih. Kira-kira yang sebelum pernikahan itu kita obrolkan gitu. Itu memungkinkan nggak untuk kita jalankan sekarang? Oke. Apakah ada hal-hal yang perlu kita koreksi atau kita perbaiki, disesuaikan gitu dengan kondisi saat itu? Bisa jadi dari hasil pernikahan itu kan suka angpau cukup besar gitu ya. Nah, itu tiba-tiba ada yang harus diobrolin nih. Angpaunya mau diapain gitu ya. Atau bisa jadi justru ternyata ada pengeluaran mendadak saat persiapan pernikahan yang belum kita selesaikan. Bisa mungkin juga kan ya? Mungkin juga ya. Atau biaya honeymoon yang membengkak gitu ya. Gak tahu keluarga yang tua-tua yang harus kita kasih kado juga mungkin atau apalah gitu ya. Itu mungkin juga bisa dibicarakan. Jadi bisa jadi berita baiknya ampaunya berlebih, atau jangan-jangan ada utang yang bertambah setelah pesta perkawinan ya. Betul. Ya. Tapi kalau tadi tetap ya keywordnya adalah untuk pesta pernikahan sebisa mungkin jangan sampai kita berhutang. Oke, nah kemudian kita perlu tahu nih kondisi keuangan setelah kita menikahnya itu seperti apa. Yang tadi ya, apakah memang ada yang harus kita selesaikan kewajiban-kewajibannya, atau kan memang ternyata ada simpanan yang masih bisa kita alokasikan. Nah, ini perlu kita bahas. Nah, nanti yang utamanya perlu kita lihat adalah kita mau punya tujuan keuangan seperti apa. Tujuan keuangan. Ya. Tujuan keuangan ini menjadi penting untuk disepakati karena itu yang akan menjadi jalan kita dalam pengelolaan keuangan kita ini. Gitu. Sebagai contoh gitu, misalnya untuk pasangan yang baru menikah tetapi sudah punya rumah sendiri ya, sudah punya rumah sendiri. Berarti ada beberapa hal yang perlu mereka lakukan. Pertama yang harus diperhatikan adalah proteksi. Proteksi ini apa nih contohnya? Proteksi itu sebenarnya terkaitnya dengan asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa berarti untuk kedua orang atau untuk pencari nafkah utama? Adalah untuk pencari nafkah utama. Breadwinner-nya. Ininya apa? Dasar berpikirnya apa tuh Teh? Kalau yang pencari nafkah utama meninggal dunia, gitu ya? Yang ditinggalkan dapat sejumlah. Pasangan masih bisa melanjutkan kehidupannya. Jadi asuransi jiwa itu adalah sebagai pelindung kita untuk pasangan kita ataupun nanti kalau sudah memiliki anak gitu ya, itu adalah terjaga pengeluaran mereka gitu ya. Mereka tidak sampai pontang-panting gitu ya, karena mereka bukan pencari pekerja gitu ya, atau pencari nafkahnya gitu ya. Utamanya adalah itu. Jadi apakah perlu kedua pasangan punya asuransi jiwa? Tidak juga. Tidak juga. Untuk proteksi ya, untuk proteksi. Tapi nanti kita beda lagi tuh kalau kita bicara terkait estate planning gitu ya. Estate planning itu terkait warisan. Itu nanti beda lagi tuh itu asuransi jiwa. Jadi kalau sifatnya untuk memproteksi keluarga, baiknya pasangan yang menikah ini punya asuransi jiwa untuk melindungi
berarti nama yang disebutkan dalam polisnya itu adalah breadwinner ya, pencari nafkah utamanya ya. Dia sebagai penanggung, tanggungnya yang akan menerima adalah pihak yang tidak bekerja ya. Ya, perlu diketahui bahwa uang pertanggungan itu tidak menjadi bagian dari harta waris. Oh, gimana tuh maksudnya? Ya, jadi misalnya gitu ya, misalnya suami yang pemilik polisnya, gitu ya. Kemudian yang menjadi tertanggungnya adalah istrinya. Berarti yang akan menerima manfaat adalah istri. Betul, yang menerima manfaat adalah istri. Ketika manfaat itu turun, itu tidak menjadi harta waris. Karena harta waris itu harus dibagi ya. Yang kalau misalnya di hukum agama misalnya ada anak yang akan dapat atau keluarga besar itu enggak ya. Jadi berarti ketika ini kita ikut asuransi jiwa, penerima manfaatnya istri, full uang itu adalah milik sang istri ya, yang baru mengalami kedukaan. Betul. Dia tidak wajib membagikan kepada orang lain. Betul. Dan itu juga sebenarnya untuk penerima manfaat bisa tidak hanya satu orang gitu. Bisa. Boleh juga. Bisa. Pas waktu pendaftarannya boleh juga dia mengikutkan nama anak atau nama anggota keluarga lain yang dia nilai ingin dia lindungi ya. Betul. Ya memang perlu dilindungi. Secara definisi bagus banget ya, emang itu proteksi banget ya. Saya kebayang kalau misalnya ini bukan bermaksud merendahkan perempuan ya, tapi pada kondisi misalnya perempuan tidak bekerja ketika tiba-tiba pasangan hidupnya meninggal dunia, emang sebuah goncangan, salah satunya adalah goncangan finansial ini ya. Dan ketika suaminya pernah ikut asuransi jiwa dan rutin membayar, itu beneran mungkin 6 bulan pertama itu agak bisa nggak perlu khawatir dengan kondisi keuangan, kebayangnya gitu ya harapannya ya. Ini berarti perlu dibicarakan, biasanya jumlahnya berapa? Apakah sesuatu yang benar-benar harus disisihkan dengan hati-hati atau gimana? Jumlahnya biasanya gimana Teh kalau bisa ikut asuransi jiwa? Ya, sebenarnya karena dia sifatnya adalah memproteksi, jadi memang kita perlu tahu berapa besar yang mau kita proteksi itu, gitu ya. Misalnya misalnya kalau kita sudah punya anak nih, kalau sudah punya anak, saya ingin bisa melindungi anak saya itu sampai bisa kuliah, misalnya gitu. Berarti kita hitung tuh berapa besar tuh pengeluaran yang dibutuhkan sampai si anak itu kuliah gitu. Oh, jadi jumlahnya juga bisa relatif berarti ya? Untuk uang pertanggungannya, betul. Oh, dan itu bisa kita create. Bisa kita rencanakan, maksudnya dihitung sendiri. Betul. Oke. Semakin kita muda, semakin besar uang pertanggungan yang masih bisa diperoleh gitu. Semakin usia sudah bertambah, uang pertanggungan itu ada batas-batas akhirnya gitu ya. Either memang nanti preminya yang sangat besar gitu, atau memang uang pertanggungannya yang bisa berkurang. Kecil gitu ya. Gimana cara? Boleh kasih contoh sedikit gak yang lebih konkret? Gambarannya gimana cara menghitung kasarnya gitu ya? Misalnya pada waktu menikah sekarang rata-rata menikah pada umur 28-30 lah ya. Anggap mereka menikah umur 30 terus udah langsung punya kesadaran untuk punya asuransi jiwa. Kira-kira berapa besaran yang bisa mereka rencanakan? Ya, kalau secara kasar gitu ya, misalnya memang pengeluaran keluarga itu 5 juta gitu ya, 5 juta. Ini sudah termasuk dengan pendidikan anak. Nah, berarti anak anggaplah sampai selesai kuliah itu usia 21 gitu. Ya dihitung. Berarti nanti kita menghitung 21 tahun kali 5 kali 12. Iya, betul. Tapi nanti kita ada perhitungannya dengan memperhitungkan inflasi gitu ya. Memperhitungkan inflasi. Betul. Jadi nanti kita tahu tuh, saya membutuhkan perlindungan sebesar itu gitu. Dari situ kemudian dibagi dengan nanti itu yang jadi uang pertanggungan. Uang pertanggungan baru nanti akan dihitung tentu nilai premi yang harus dibayar setahun atau per bulannya. Berarti pihak asuransi punya hitungan tersendiri ya? Oke. Jadi yang ditentukan sebenarnya adalah yang ditentukan bersama dengan pihak asuransi adalah dari pasangan ini adalah jumlah pertanggungan yang dijadikan target ya? Iya, betul. Uang pertanggungan. Berarti bisa juga dong sebenarnya kita mau ikut asuransi jiwa tapi suaminya berpikir bahwa ya nggak nyampe puluhan tahun gitu juga, cuman 5 tahun pertama saya ingin bisa juga ya? Bisa. Nanti bisa direvisi nggak atau bisa tambah nggak? Misalnya untuk pertama kali buka asuransi jiwa, ya udah deh karena kita baru menikah juga takut terlalu gede ya kita coba pertanggungan 5 tahun after kejadian misalnya gitu. Nanti kalau kita ada rezeki lagi kita buka lagi, itu boleh nggak satu orang punya beberapa asuransi jiwa atau gimana? Boleh. Boleh. Jadi asuransi jiwa itu sebenarnya juga ada beberapa jenis ya. Ada asuransi berjangka. Nah ini biasanya memang
orang-orang yang berbisnis dan memiliki hutang. Nah, itu untuk melindungi keluarganya dari kemungkinan harus membayar hutang saat dia tidak ada. Itu dia ngambilnya asuransi jiwanya berjangka. Preminya lebih murah karena tidak whole life yang ditanggungnya gitu, tidak whole life. Jadi berjangka, misalnya punya hutang usaha 4 tahun gitu ya. Dia mengambil asuransi jiwa 4 tahun gitu. Itu akan lebih murah gitu ya tanggungannya. Tapi kalau dia mau mengambil lagi gitu ya, misalnya mau whole life, itu boleh. Sangat dimungkinkan gitu ya. Maksudnya oke, kalau sekarang kayaknya aku butuhnya untuk 5 tahun aja dulu gitu ya. Itu bisa. Tapi di tahun kedua aku mau menambah proteksi, itu bisa. Bisa ditambah gitu. Jadi yang perlu didiskusikan antar suami dan istri adalah satu tadi niat ya, niat untuk memproteksi ini. Siapa yang memiliki niat gitu ya di antara kita berdua. Kedua, bagaimana mengimplementasikan niat untuk memproteksi ini, berapa durasi waktunya, dan sudah itu pada pihak mana kita akan bertanya lebih lanjut dan merealisasikan rencana asuransi jiwa ya. Oke, apalagi Teh Oke yang perlu diperbincangkan nih dalam konteks keuangan bersama. Ya, yang kedua tadi ya terkait si tujuan keuangan itu. Tujuan keuangan. Ya, tujuan keuangan itu bisa diputuskan bersama. Misalnya ada orang-orang yang memang memprioritaskan sebelum punya anak pengen haji dulu gitu ya. Oke. Misalnya seperti itu. Oke, kalau haji reguler ini lama banget nih gitu ya. Misalnya sampai 10 tahun. Oke, berarti kita mau tujuan keuangan kita adalah yang haji plus gitu misalnya. Oke, berarti di tahun 5 tahun ke depan misalnya kita harus sudah bisa berangkat. Itu ketika kita memutuskan satu tujuan keuangan gitu. Nah, itu kita bisa menghitung berapa lama kita perlu mengumpulkan uangnya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan instrumen investasi apa untuk mencapai tujuan keuangan itu. Karena instrumen keuangan ini akan mempengaruhi hasilnya kan. Hasilnya ada yang memang agresif seperti saham gitu ya. Ada juga yang memang cukup konvensional gitu ya. Misalnya memang di suku, obligasi atau deposito, bahkan emas ya. Nabung emas ya. Nah, tadi terkait dengan tujuan keuangan ya Teh Oke. Ini kan kalau saya amati sifatnya sangat customize ya. Jadi setiap pasangan itu berhak memutuskan atau merencanakan tujuan keuangannya. Mungkin gak sih dalam setahun pertama tujuan keuangan kita tuh ya hidup, justru tujuan keuangannya adalah mengatur gimana caranya uang yang ada itu nggak dibelanjakan secara sembarangan gitu. Mungkin gak sih kita mulai dari tujuan keuangan tuh dari hal yang sederhana gitu. Misalnya yang tadi itu ya, nggak membelanjakan secara berlebihan, terus mulai menata punya tabungan rutin. Bisa nggak suatu pasangan tuh memulai dari tujuan keuangan yang sesederhana itu? Sangat mungkin, dan itu yang dianjurkan gitu ya. Jadi mulai, maksudnya bikin capaian yang lebih kecil dulu ya? Mungkin utamanya itu berarti sebenarnya adalah cash management ya. Cash management. Nah, dalam ilmu yang paling singkatnya gitu, sebenarnya kita bisa membagi itu menjadi 3 bagian gitu ya. Yang pertama memang adalah pengeluaran rutin kita, pengeluaran pokok kita, itu adalah pengeluaran rutin. Kemudian yang kedua adalah terkait hutang gitu ya. Yang ketiga ini adalah investasi. Jadi minimal harus ada 3 komponen itu ya. Kita mendiskusikan tentang pengeluaran rutinnya apa, lalu tabungan dan investasi. Hutang. Hutang dan investasi ya. Betul. Oke. Ini gimana diskusinya? Kalau pengeluaran rutin yang harus dicatatkan sebagai pengeluaran rutin atau didiskusikan sebagai pengeluaran rutin, ada pakem-pakemnya nggak? Apa aja yang harus ada di dalam situ gitu? Secara umum sebenarnya dari 100% penghasilan kita itu kurang lebih itu sekitar 50% ya, itu adalah pengeluaran rutin. Jadi apa itu untuk makan? Nah, di pengeluaran rutin itu betul. Pertama adalah terkait makan gitu ya. Kita untuk survive hidup aja dulu ya. Makan, tempat tinggal gitu ya. Kemudian transportasi, karena kadang-kadang suka tidak terkehitung gitu ya. Tapi ternyata misalnya nggak pakai motor, tapi pakai mobil, bensinnya itu sebesar apa gitu. Atau ternyata pakai Gojek, berarti harus top up-nya sebesar apa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah utilities. Utilities itu dari listrik, kemudian PDAM gitu ya. Kemudian termasuk itu tuh iuran di komplek ya. Ketiga gitu, iuran kebersihan. Satu dan sebagainya itu perlu kita hitung di pengeluaran rutin kita. Tapi jangan lupa kita perlu menyisihkan juga dari 50% ini adalah pengeluaran kita seneng-senengnya. Itu juga termasuk pengeluaran rutin. Misalnya kita
pengen setiap atau punya kebiasaan setiap minggu makan 1 kali di restoran gitu, itu dianggap sebagai pengeluaran rutin. Kalau memang kita memang setiap minggu seperti itu berarti menjadi pengeluaran rutin gitu. Kalau kita misalnya rajin bersedekah misalnya tiap bulan ke satu lembaga tertentu, itu dicatatkan di pengeluaran rutin juga. Betul. Oke, termasuk juga misalnya membiayai pengobatan orang tua, sekolah adik, itu juga di pengeluaran rutin. Betul. Semua yang memang menjadi rutin itu dimasukkan ke pengeluaran rutin. Gitu. Kebayang ini waktu pas kalau ini pasangan baru menikah dan tidak pernah ngomong sebelum menikah, bisa jadi sama-sama kaget ya, banyak gitu ya ternyata butir-butir pengeluaran rutin ya. Dan tetap nanti pada dasarnya ketika kita mencoba mencatatkan dulu rencananya apa saja, kita compare dengan pendapatan kita, kita bisa lihat nih, oh ternyata ini sampai 70% gitu misalnya gitu ya. Itu sangat mungkin juga terjadi. Ternyata bukan 50% tapi 70% dari pendapatan. Betul. Itu sangat mungkin terjadi, dan memang akhirnya kita akan berujung kepada prioritas kita apa. Jika misalnya memang membiayai adik itu nggak bisa, kalau bukan kita tuh nggak bisa gitu. Artinya itu akan menjadi mengambil porsi dari investasi kita misalnya kayak gitu ya. Itu sangat dimungkinkan dan itu fine gitu ya. Itu fine gitu. Mungkin kita bisa menghitung untuk pengeluaran untuk adik ini kurang lebih akan 2-3 tahun lagi lah misalnya. Sehingga dari sana akan ada keluangan yang lainnya yang bisa dialokasikan. Nah, berarti sampai antara 50-70% masih aman tuh kalau pengeluaran, kalau pendapatan kita digunakan untuk pengeluaran rutin. Ya, yang penting 10%, 10% itu adalah proteksi dulu yang tadi. Kemudian 10% berikutnya itu adalah investasi. Jadi besaran untuk pengeluaran rutin masih boleh ya 50-70% selama 10% untuk proteksi dan investasinya udah disimpan dulu, disisihkan dulu. Betul. Sisa 10% diapain biasanya? Dana darurat? Biasanya adalah untuk dana darurat. Nah, ini kan dicatatkan ya. Tadi di video sebelumnya kita bahas soal idealnya sebulan sekali ngobrol tentang keuangan. Anggaplah kita melakukannya di awal bulan misalnya. Berarti kan kita bentuknya perencanaan. Bulan ini kita akan terima uang segini totalnya, lalu rencana pengeluaran kita seperti ini gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh istiqomah benar-benar mengikuti, konsisten dengan rencana keuangan yang dibuat gitu. Nggak 4 kali ke kafe jadi 5 kali, berarti kan kalau kebayang ini adalah sebuah perencanaan, ketika perencanaannya 50% kalau uangnya udah habis harusnya nggak lagi mengeluarkan di slot yang itu gitu ya idealnya. Betul. Nah itu gimana supaya kita secara ini konsisten melakukannya? Ada saran nggak Teh, baiknya gimana? Kalau sarannya jadi seperti gini. Awal itu memang nanti kita melakukan perencanaan, jadi kita sudah tahu nih slotnya kemana aja dan berapa jumlahnya. Nah berapa aja jumlahnya ini perlu didefine sedetail mungkin gitu ya. Kayak tadi misalnya belanja hariannya itu berapa? Misalnya belanja harian 50.000, 50.000 kali 30 hari, berarti 1,5 juta itu adalah untuk belanja harian gitu. Nanti akan ada lagi nih misalnya belanja bulanan gitu ya, yang keperluan memang bulanan tuh apa segala macam sabun. Toilet, sampo gitu ya, sebagai pembersih lantai dan lain sebagainya gitu ya. Itu masuk tuh, itu kalau saya mengkategorikannya sebagai belanja bulanan. Kemudian nanti akan ada lagi transportasi tadi, termasuk uang saku gitu ya. Uang saku karena kita juga mungkin ada yang saat berdinas, bertugas atau apa gitu ya, memang memerlukan makan di luar gitu ya, makan di luar gitu. Kemudian nanti akan ada lagi yang utilities tadi. Utilities, kemudian jika memang masih ada hutang itu juga tetap dimasukkan gitu ya. Itu dicatat dulu semuanya dan punya pos masing-masing. Nah, kalau dulu memang secara tradisional kita membaginya itu kan di dalam amplop ya. Itu sebenarnya sampai sekarang masih efektif dilakukan. Jika semua dimasukkan dalam satu tabungan ya, dan kita memang menggunakannya itu digital gitu. ATM, transfer, QRIS dan sebagainya, itu ternyata tidak cocok dengan kita gitu ya. Kitanya tidak disiplin gitu ya. Nah, itu cara tradisional bisa digunakan. Tradisional itu bisa digunakan. Jadi penting juga untuk mengenali bagaimana kebiasaan kita dan kontrol diri ya. Dan kontrol diri kita terkait dengan uang gitu ya. Kalau kita pikir justru pakai ATM lebih boros, berarti pengalokasian
uang untuk berbagai keperluan rutin tadi sebaiknya dilakukan secara tradisional. Ya, betul. Oke. Dan saya sangat menganjurkan pencatatan harian itu perlu dilakukan. Oh, oke. Ini apa namanya? Tantangan ya. Tantangan karena kadangkala kalau saya nggak salah itu emang pencatatannya detail ya. Jadi kayak misalnya hari ini saya kebetulan jajan gitu sama emang sate, itu juga dicatat. Gitu kan. Kalau misalnya emang itu menjadi bagian dari uang saku kita gitu ya. Misalnya aku jatahnya nih per hari 50.000 nih untuk jajan gitu ya. Ada beberapa kali jajan nih ya dari si mang sate, cilok dan sebagainya. Misalnya total 45 ya dicatat itu aja sih. Oh, total jajan tadi ya. Harian. Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau sekarang itu cukup mudah, banyak aplikasi gitu ya. Banyak lah gitu, bisa coba di browse aja di Play Store atau di App Store-nya. Kalau yang saya biasa pakai itu namanya Money Manager. Money Manager. Ya, Money Manager. Jadi di situ kita bisa memasukkan anggaran kita dan kita bisa postingnya harian itu ya saat ini aja gitu ya, habis jajan gitu kita langsung catat. Itu kelihatan tuh nanti sisa anggaran kita berapa tuh kelihatan gitu. Nah, ini kaitannya dengan kendali diri, kontrol diri gitu ya, dan juga penggunaan uang. Pencatatan ini seberapa penting, Teh? Sebenarnya manfaatnya apa sih gitu? Ya. Jangan malah bikin cemas lagi. Khawatir bikin cemas ya. Khawatir bikin cemas. Jadi secara perilaku keuangan sebenarnya punya manfaat apa dia? Ya, pertama pencatatan itu adalah kita mengetahui apakah yang kita keluarkan itu memang sesuai dengan perencanaan. Cuma gitu ya, kita membuat perencanaan, tetapi saat realisasinya kita tidak melakukan pencatatan, sehingga kita tidak bisa evaluasi gitu ya. Apakah match apa enggak nih? Yang kita rencanakan apakah itu yang kita laksanakan, dan ataupun jika kita memang melaksanakannya, apakah itu ternyata yang sudah paling efektif gitu dengan pendapatan dan ke pola hidup kita saat ini gitu ya. Oh ternyata saya nggak bisa nih kalau makan cuma 50.000 sehari misalnya gitu, atau mungkin teman-teman yang di kota-kota lebih besar gitu ya, nggak bisa, harus 75. Nah itu kita perlu lihat gitu, mencoba mencanangkan 50.000 tapi ternyata tidak memungkinkan gitu ya. Itu kan berarti harus ada istilahnya alokasi gitu ya, realokasi dari anggaran lain, atau memang diputuskan berarti untuk makan siangnya seminggu 3 kali bekal gitu misalnya. Gitu ya. Jadi selain untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu berjalan sesuai rencana, ini juga bisa jadi bahan evaluasi sebenarnya untuk bulan berikutnya mungkin ya. Oke. Betul. Itu gunanya untuk mencatat ya. Ya. Ini yang mencatat masing-masing atau gimana Teh? Baiknya biasanya dari best practice pasangan-pasangan lain gimana? Yang mencatat tuh masing-masing nanti digabungkan atau cukup salah satu pihak aja? Kembali lagi sebenarnya nanti akan siapa yang menjadi pengelola keuangannya gitu. Menteri keuangannya? Ya betul, menteri keuangannya itu siapa gitu. Misalnya memang menteri keuangannya adalah istri, atau memang sudah dibagi-bagi nih. Kalau terkait utilities ini sama suami nih, misalnya ditanggung, berarti memang alokasi dananya memang masuk ke rekening suami gitu ya. Kemudian pencatatannya juga dari suami. Kalau untuk yang daily gitu ya, daily expense-nya memang ada di istri, ya berarti memang alokasi dananya sudah masuk ke istri. Kemudian pencatatan juga ada di istri. Ini jadi ada butir tambahan ya, pada periode-periode awal kita ngomongin tentang keuangan baik sebelum menikah ataupun sesudah menikah terutama ya, perlu juga memutuskan siapa memainkan peran apa ya dalam hal keuangan ini ya. Apakah hanya ada satu menteri keuangan atau kedua-duanya menjadi menteri keuangan dengan job desk yang berbeda. Itu perlu juga didiskusikan berarti. Betul. Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Itu bukan tanggung jawab saya. Oke. Jadi tadi udah diskusi soal kita perlu ngomongin bersama tentang keuangan, pengeluaran rutin, terus proteksi juga ya. Berikutnya apa? Investasi? Iya. Apa itu investasi? Apakah ini sesuatu yang sifatnya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berpunya, atau sebenarnya kalau pendapatannya UMR itu bisa juga berinvestasi? Iya. Kalau secara umum seberapa besar ya pendapatan kita, itu memang sebaiknya 10% itu akan tetap menjadi investasi dan tabungan gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali variasi investasi dan kita disarankan untuk berinvestasi meskipun kita punya penghasilan yang
nggak terlalu besar gitu ya, atau setaraf dengan UMR itu udah bisa ya? Sangat bisa. Oh, jadi investasi bukan privilege buat orang kaya, bukan? Oke. Jadi apa tuh variasinya kalau gitu? Macam-macamnya investasi itu apa yang disebut investasi? Iya. Jadi sebenarnya kalau investasi itu perbedaannya dengan menabung. Sebenarnya kan sesuatu menabung dan investasi itu melekat ya di diri kita ya sebenarnya. Bahasa awamnya sebenarnya mah menabung. Awalnya menabung gitu. Tapi kalau menabung ini kan salah satu instrumen gitu ya. Salah satu instrumen di mana kita meletakkan uang kita gitu ya di perbankan gitu. Kita titipkan gitu di perbankan. Walaupun dengan return yang kecil lah ya. Iya, betul. Return itu dalam bentuk bunga gitu ya, keuntungan ya. Keuntungan gitu ya. Kalau di bank syariah mungkin istilahnya apa? Ujrohnya gitu ya. Iya. Ya, bagi hasilnya. Bagi hasil, betul. Bagi hasilnya gitu. Nah, tapi pada dasarnya tabungan ini adalah salah satu bentuk investasi. Tetapi kita lihat nanti, nah tujuan keuangan kita apa? Kalau tujuan keuangan kita adalah perlu return yang tinggi gitu ya, maka bukan menjadi pilihan. Karena akan langsung kalah dengan inflasi. Return yang tinggi itu misalnya kayak tadi ya, keperluan yang sifatnya butuh pendanaan besar kayak misalnya haji plus gitu ya, atau kita misal ada rencana pengen punya anak tapi kita tahu kondisi kesehatan kita nggak terlalu oke, sehingga perlu program bayi tabung gitu ya. Itu mungkin nggak akan terkejar kalau dengan tabung gitu ya, maksudnya ya. Jadi perlu investasi lain yang mendatangkan keuntungan lebih cepat atau lebih tinggi. Apa contohnya? Ya, banyak ya sebenarnya. Mungkin yang menghasilkan return paling tinggi itu sebenarnya adalah berbisnis. Tetapi resikonya juga paling besar. Karena di situ kan apakah usahanya akan berhasil, apakah bisnisnya itu akan berhasil, itu tingkat resiko dan returnnya memang akan berbanding lurus. Nah, kemudian untuk kita nih gitu ya, atau banyak pasangan yang memang bukan ke bisnis gitu ya, tetapi mau menyisihkan dana yang cukup cepat pertumbuhannya, salah satunya adalah saham. Saham jika kita memang, tapi kita perlu tahu ya, kalau ketika investasi saham, kita perlu tahu minimalnya adalah fondasi keuangan dari perusahaan tersebut. Kita perlu tahu ilmu itunya. Nah, berarti nggak semua orang dong bisa investasi saham, karena mungkin aja nggak semua orang belajar ekonomi, nggak semua orang bisa baca informasi tentang perkembangan perusahaannya, gitu nggak? Kalau untuk nabung saham jangka panjang, itu masih disarankan. Nabung saham jangka panjang. Jadi kita tuh beli bukan untuk mencari fluktuatifnya, tapi kita memang punya harapan si perusahaan ini di ke depan itu akan bertumbuh dan menghasilkan perkembangan usaha yang membawa dividen baik gitu ya, dan sebagainya, sehingga nantinya memang harga sahamnya akan naik. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau berinvestasi dengan saham, apakah background dia perlu belajar tentang itu, atau bergabung dengan komunitas tertentu, atau itu jenis ilmu yang bisa dipelajari lewat YouTube, lewat sosial media, atau gimana Teh? Karena beresiko ya, kalau nggak salah saham itu termasuk investasi yang beresiko ya? Beresiko, betul. Investasinya beresiko, karena memang dia kurang lebih akan punya return sekitar 20%-an lah ya, kurang lebih per tahun. Kalau kita bandingkan nih dengan deposito yang 3%. Yang berapa, terus bunganya cuma berapa belas ribu gitu ya. Terus kepotong admin ya. Iya, betul. Kepotong admin gitu, udah habis lah gitu. Iya, betul. Nah, itu memang ada risikonya. Nah, tetapi risiko ini memang kita bisa perkecil dengan kita mempelajari, dan itu istilahnya kita nggak perlu punya background ekonomi gitu ya. Itu bisa kita pelajari. Dan untuk memang menabung saham jangka panjang itu bisa dimulai dengan memang membelinya yang blue chip gitu ya. Blue chip, apa tuh blue chip? Blue chip ini adalah saham-saham yang punya kapital tinggi, dia perusahaannya juga artinya dia sudah besar dan stabil. Kita nggak boleh mention merek ya, jadi nggak bisa sebut ya. Nah, ini pengetahuan ini didapat kan kalau Teh Oka emang ada background financial planner ya, sertifikasi. Kalau orang awam kayak saya, gimana saya dapatnya? Apa disarankan memang ketemu financial planner atau gimana? Atau ketemu sama temen yang udah pernah main saham juga cukup atau gimana? Kalau artinya gini, kita perlu mempelajari setiap instrumen investasi yang kita letakkan ya. Uang kita diletakkan di mana, itu kita perlu punya informasinya gitu ya. Minimalnya adalah memang kita mulai belajar gitu. Mulai belajar minimalnya adalah di
sedikit terkait laporan keuangan. Nggak perlu sampai kita tahu, oh ini sinyalnya untuk sinyal beli atau sinyal jual. Oke. Nah itu mungkin untuk nanti rekan-rekan yang memang sudah punya pengetahuan lebih tinggi, itu menjadi trader ya, gitu, trader. Tapi kalau kita sebagai investor jangka panjang, itu minimalnya kita tahu fundamental keuangan dari perusahaan tersebut, gitu. Dan itu bisa kita pelajari dimanapun. Baiknya memang ikut komunitas, gitu ya, atau memang berkonsultasi dengan financial planner, sehingga tahu nih, karena itu sangat berhubungan juga dengan profil risiko setiap orang. Yang katanya itu sifatnya individual juga ya. Individual. Jadi investasi, jenis investasi sebaiknya disesuaikan dengan karakter kita, gitu ya. Kita seneng cari aman, berarti ya butuh investasi yang high risk gitu ya. Atau kita orang yang bisa menanggung resiko tinggi karena senang banget dengan keuntungan yang tinggi juga gitu ya. Betul. Nah tadi udah saham, udah menabung. Ada nggak investasi yang relatif aman tapi kayaknya cukup gede nih gitu keuntungannya apa Teh Oke? Yang kedua, kalau misalnya memang kita belum merasa mampu untuk mempelajari secara penuh gitu terkait saham ini, ya kita bisa ikut reksadana sebenarnya. Karena di reksadana itu nanti akan ada manajer investasi gitu, yang mereka yang akan memilihkan nih saham-saham mana nih yang perlu dibeli nih oleh si perusahaan gitu, untuk bisa menghasilkan return. Kemudian returnnya seperti apa? Nah kalau kita investasi saham langsung bisa sampai 20%, ini kurang lebih 15 sampai 18%. Jadi di bawah itu, tetapi masih cukup tinggi gitu ya. Masih cukup tinggi di sana gitu. Nah itu juga tetap kita perlu pilih nih reksadananya yang memang punya performance baik. Misalnya kita cek nih 5 tahun terakhirnya, 5 tahun terakhirnya gimana nih hasil investasinya. Oh ternyata ada yang minus nggak? Ada juga reksadana saham yang minus. Artinya manajer investasinya mungkin sedang kecelek lah gitu ya, salah baca arah pergerakan perdagangan gitu ya, dan sebagainya gitu. Itu yang kedua adalah reksadana. Jadi semua reksadana produknya itu baik untuk kita investasikan, tinggal kita sesuaikan dengan profil risiko kita. Nah, si investasi kayak saham, reksadana ini sebenarnya kita membayangkan atau punya mindset tentang akan memperoleh keuntungan itu berapa lama Teh Oke? Kan kadang-kala kita agak mau cepet gitu, maksudnya gimana caranya uang gue simpen gitu, terus mungkin bulan depan gue udah berasa untung. Bukan jenis yang itu ya kayaknya. Berapa lama sebenarnya kita harus sabar menanti sampai dia kayaknya cukup mendatangkan keuntungan buat kita? Ya, sebenarnya kalau untuk saham, kecuali yang daily trader gitu ya, daily trader atau swing trader, itu memang baiknya adalah jangka panjang, di atas 3 tahun. Oh di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun sudah mulai bisa. Dengan perkataan bisa dibilang kalau kita pengen berinvestasi dan memang itu adalah uang yang tidak kita perlukan dalam jangka kurang dari 3 tahun, ya kita boleh menyimpannya dalam bentuk investasi saham dan reksadana. Ya, jadi bukan uang yang nanti kepake buat ke dokter, bukan itu ya, yang bukan itu uang yang ditaruh di investasi saham dan reksadana ya, tapi uang yang memang dalam jangka waktu lebih kurang 3 tahun itu kita nggak akan membutuhkannya, gitu ya lebih kurang. Jadi si 10% itu ya, 10% itu memang sudah kita sisihkan, langsung aja tuh kita taruh tuh di instrumen-instrumen investasi yang kita pilih. Nah, ini jenis instrumen yang kayak gini tuh kita mulai bisa meskipun itu tadi 10% ya, tapi mulai bisa menyimpan uangnya berapa? 100.000 kah? Udah ada? Untuk reksadana bisa. Oke. Jadi boleh ya berencana punya investasi jangka panjang dengan bentuknya diawali dengan yang 100 yang ringan gitu ya, 100.000, 150.000 dan seterusnya gitu. Itu mungkin uang kalau di kota besar itu mungkin senilai dengan 3 kali beli kopi es susu ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya mungkin tiap orang yang bekerja di kota besar dan penghasilannya lumayan sebenarnya bisa melakukannya asal disiplin aja ya. Betul. Oke, tadi saham, reksadana, terus juga ada tabungan. Emas gimana? Ini emas kan biasanya kalau di budaya kita kan orang tua juga suka bilang bahwa ini hal yang baik gitu ya, menyimpan dalam bentuk emas gitu. Gimana kalau sekarang Teh Oke? Ini aman apa enggak? Investasi emas itu masih relevan gitu ya, masih relevan untuk dilakukan. Kenapa? Karena dia adalah penjaga nilai uang kita gitu. Kalau kita memang menaruh di tabungan, itu biasanya memang yang sesuatu yang memang kita perlu cash cepat gitu. Dan itu
proporsinya juga perlu kita perhatikan gitu. Jangan sampai menumpuk terlalu besar karena dia akan langsung kalah gitu ya dengan inflasi. Nah, dengan emas ini adalah salah satu instrumen yang dia itu melawan inflasi, melawan inflasi. Secara umum gambarannya mungkin 5 tahun yang lalu atau tahun lalu, 10 tahun yang lalu untuk beli sebagai contohnya kurban gitu ya. Kurban itu dengan 1 dinar cukup dapat 1 kambing. 10 tahun yang lalu. Hari ini masih dengan 1 dinar. Tapi bayangkan mungkin dulu 1 dinarnya adalah 1.600.000 misalnya. Iya betul, 10 tahun yang lalu ya. Betul, sekarang dinarnya sudah 5 juta dan harga kambingnya juga segitu. Iya. Gitu. Dan itu yang menunjukkan bahwa memang emas ini adalah penjaga nilai. Gitu. Dan itu jadi penting buat kita saat kita perlu beat inflasi gitu ya, perlu beat inflasi, itu kita salah satunya adalah menjaga nilai dengan emas gitu. Nah, tapi tetap berarti artinya kita ada beberapa pos yang harus kita berikan gitu. Karena emas juga ini adalah jangka panjang nih, jangka panjang. Nggak bisa jangka pendek kita beli hari ini tahun depan mau kita jual belum tentu tuh. Ya, belum tentu sudah memberikan capital gain dari selisih penjualan gitu ya. Karena tetap ada harga jual dan harga beli tuh ya. Harga beli pasti lebih rendah. Artinya kalau kita mau nabung dalam bentuk emas, bisa juga disesuaikan dengan tujuan keuangan tadi itu ya. Yang kalau sifatnya jangka panjang, emas masih cocok. Misalnya, setelah nanti anniversary 10 tahun perkawinan kita mau umroh misalnya gitu. Itu mungkin daripada nabung rupiah gitu ya di tabungan, mungkin beli emas lebih cocok gitu ya untuk meminimalisir dampak dari inflasi. Itu contohnya ya oke ya. Kalau kita udah punya anak, mungkin contoh penerapannya adalah kita mau nabung buat anak masuk perguruan tinggi. Nah, saat anak baru dalam kandungan, nah itu nilai inflasinya mungkin besar ya di tengah jalan. Nah, nabungnya mungkin lebih baik yang tabungan jangka panjang kayak emas, saham dan reksadana tadi ya, kayak gitu ya. Reksadana nggak semuanya saham ya. Reksadana itu ada reksadana saham yang memang dia punya return lebih tinggi. Ada juga reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini seperti di dalamnya itu unsurnya ada obligasi gitu ya, sukuk gitu ya, atau ori gitu ya. Jadi memang diinvestasikannya ke sesuatu yang mempunyai return pasti gitu. Dan dikembalikannya juga pasti gitu. Walaupun hasilnya akan lebih kecil, tapi cukup bisa sampai 8 sampai 10% untuk reksadana pendapatan tetap itu masih lumayan gitu. Dia tetap bisa beat inflasi juga gitu. Kurang lebih 5 tahun terakhir ini sekitar antara 3 sampai 5% lah ya inflasi di Indonesia ya. Oke, Teh Oke, tadi saya tertarik dengan emas ya. Tadi disebutkan soal dinar ya. Kan kalau di masyarakat menabung emasnya ada macam-macam persepsi. Apa emas perhiasan kah? Emas antam kah? Atau tadi disebutkan dinar. Dia sebenarnya menabung dalam bentuk emas itu emas yang mana Teh? Emas Jawa. Emas Jawa ya. Itu jadi benar-benar itu investasi tuh. Juga kan? Investasi betul. Kalau saya akan selalu mengistilahkan menikah itu adalah investasi. Jadi memang kita perlu menentukan ini adalah apa investasi yang tepat atau tidak ya. Pada seseorang itu gitu ya. Nah, tapi kalau untuk terkait emas, ini sebenarnya semua jenis emas itu sebenarnya baik dibandingkan menabung bank. Dibandingkan menabung uang di bank gitu ya? Betul. Itu pertama ya. Tetapi kalau kita perbandingkan lagi memang emas yang perhiasan gitu, dia ada sedikit kekurangannya karena memang akan dipotong cukup besar ya saat penjualan. Berbeda dengan emas logam mulia, ataupun dinar gitu yang memang ketentuannya sudah jelas antara harga jual dan harga belinya. Bedanya di situ ya. Kalau emas perhiasan dia nggak ada ketentuan pasti mengenai harga jual harga beli, bisa jadi nanti selisih beda toko gitu ya. Terus bentuk desain perhiasan biasanya menjadi biaya pengurang dari waktu si perhiasan itu mau kita jual ya. Keuntungannya memang bisa dipakai ya. Jadi bisa jadi yang senang dengan yang indah-indah biasanya itu bisa dipakai. Tapi ketika dia dipandang sebagai instrumen investasi, dia agak berbeda dengan logam mulia. Tapi semuanya secara umum ini menguntungkan dan aman untuk disimpan sebagai investasi. Ada lagi nggak terkait dengan investasi sebelum kita pindah ke hutang? Apa yang masih diomongin ke hutang? Investasi kurang lebih itu ya, investasi terkait itu. Jadi jangan lupa selain investasi yang perlu kita tabungkan juga itu adalah sebenarnya dana darurat.
Nah, oke, dana darurat ini apa sih? Apa definisi dana darurat itu? Oke, ini juga seringkali kalau ngobrol di premarital education, seringkali anak muda tuh nggak terlalu paham sebenarnya apa sih yang disebut dengan dana darurat dan kenapa kita harus mempersiapkannya. Ya, sebenarnya secara garis besarnya dana darurat itu adalah dana yang memang kita cadangkan untuk tidak dipakai kecuali ada kedaruratan yang khusus. Oh, artinya perlu konsistensi untuk mendiamkan uang itu gitu ya. Mau jumlahnya segitu dan terus nambah berarti ya. Bisa jadi ketika dia didiamkan dan kita tiap bulan terus menabung, dia kan bertambah. Betul, dia akan bertambah. Tetapi memang kita perlu menyimpannya sebagian dana daruratnya itu yaitu tadi 3 sampai 6 kali dari pengeluaran kita gitu. Pengeluaran gitu. Jadi nggak itu dijadikan target berarti ya. Saya bekerja misalnya pekerjaannya X, misalnya pendapatan saya per bulan 5 juta. Pengeluaran saya misalnya 3,5 juta, maka harusnya logikanya saya punya dana darurat 6 kali 3,5 juta. Ya, betul. Oke. Dan itu saya bisa cicil sampai dana darurat itu terpenuhi. Nah, kalau dia udah terkumpul tuh 6 kali 3,5 juta, saya perlu nambah lagi nabung di situ atau berarti udah dana darurat saya sudah aman gitu? Atau gimana Teh Oke biasanya? Ya, jadi dana daruratnya sudah aman, tetapi baiknya memang nanti dia terus nabung. Enggak, dia sebaiknya dia bertambah. Dia baiknya bertambah tapi dari hasil investasinya. Makanya kalau misalnya memang dana darurat yang sudah terkumpul, ini baiknya kita taruh di instrumen yang mudah dicairkan. Tetapi bisa memberikan return yang cukup ya. Salah satunya itu tadi reksadana pendapatan tetap. Itu pencairan mudah, tetapi memberikan return. Jadi misalnya yang tadinya mungkin hanya 6 kali pengeluaran kita, tapi karena kita investasikan itu ya bertumbuh gitu kan, ada hasilnya bertumbuh. Nah, kalau sudah terkumpul nanti sisa dananya kemana nih? Ya kita benar-benar yang murni investasi gitu, instrumen lain yang bisa mengejar tujuan-tujuan keuangan yang kita, lain. Gitu. Jadi nggak berarti jadi yang penting satu tadi kita tahu hitungan dana darurat kita berapa dan kita menyiapkan untuk sampai terkumpul dana darurat. Tetapi sesudah dia terkumpul nggak berarti kita mempertahankan bentuknya dalam bentuk tabungan ya. Harus ya, kita boleh juga men-switch, mengganti bentuknya menjadi investasi lain selama itu adalah investasi yang aman dan mudah dicairkan sesuai dengan peruntukannya. Karena kalau dana darurat itu kan biasanya apa sih Teh? Masuk tiba-tiba kecelakaan gitu ya? Betul. Masuk rumah sakit ya? Ya, yang apalagi contohnya dilindungi ya. Dilindungi. Kemudian PHK. Oh, itu termasuk ya? PHK. Oh, oke. Saat misalnya yang memang penghasilan bulanannya itu ada, kemudian tiba-tiba terhenti. Nah, ini memang salah satu fungsi dari si dana darurat ini. Nah, ini mungkin rekan-rekan yang kemarin saat masa COVID itu usahanya banyak yang kena gitu ya, ataupun PHK banyak di mana-mana. Orang-orang yang memiliki dana darurat ini cukup punya tingkat survival yang tinggi gitu. Gitu karena mereka untuk berapa lama si dana darurat ini, walaupun si dana darurat ini tadi untuk 6 bulan karena kondisi yang ada akhirnya ini bisa panjang nih karena dikeluarkannya benar-benar sedikit-sedikit gitu ya. Nah, misalnya ya kita sempat mengalami kondisi darurat, misalnya sakit gitu ya, tiba-tiba harus operasi lalu asuransi kita nggak mengcover semuanya gitu ya, sehingga kita coel tuh si dana darurat ya. Berarti kan dia berkurang. Step berikutnya apa? Harus memenuhi lagi kah? Jadi kayak dia direset ya. Jadi ketika dia sudah digunakan ya berarti kita harus usaha lagi untuk bisa mencukupi dia menjadi 6 kali dari pengeluaran kita tadi. Betul. Tapi memang itu dikeluarkan saat memang diperlukan. Iya, betul. Manfaatkan sesuai peruntukannya lah gitu ya. Jadi jangan sampai juga kita udah capek menabung buat dana darurat gitu ya, setelah terkumpul kita pakai libur, nggak bisa ya. Bukan dana darurat berarti itu sih. Bikin posnya tuh. Iya, berarti nggak bisa begitu ya. Misalnya, karena kita capek bekerja, kita anggap ini darurat untuk berlibur, kayak bisa gitu ya. Nggak bisa. Nggak. Jangan gitu. Jadi secara keuangan itu nggak sesuai perencanaan berarti. Iya. Udah kayaknya dana darurat, investasi, utang mungkin ya. Itu hal yang sensitif tapi perlu dibicarakan di antara suami istri. Seperti apa utang yang perlu dibicarakan? Untuk keluarga ya. Untuk keluarga yang kemungkinan besar timbul keuangan hutang itu adalah hutang jangka panjang. Biasanya terkait KPR ya. Mungkin saja pasangan ini baru menikah, tinggal di rumah baru, tapi rumahnya belum lunas. Kan KPR jadi bersama ya. Terus di antara yang itu, kemudian biasanya ada juga yang pembelian mobil gitu. Pengen ganti mobil. Atau memang belum punya kendaraan.
baik motor atau apapun gitu ya. Nah, tetapi memang ada maksimal dari pendapatan kita yang harus kita waspadai. Maksimal itu adalah 30% untuk utang. Sebentar, tadi kan biaya tadi kalau di awal-awal kita ngomongin biaya pengeluaran rutin tuh 50, maksimal 70. Ya. Kalau dia 70, tadi 10 investasi, 10 lagi proteksi, 10 lagi dana darurat. Nggak bisa berutang dong kalau oh berarti itu ya si kisarannya jadi berbeda-beda untuk setiap orang. Untuk dia punya kelonggaran punya hutang ya. Kalau dia pengeluaran rutinnya aja udah 70%, tidak disarankan dia punya hutang. Betul. Oh, oke. Jadi hutang hanya boleh dimiliki kalau kita pengeluaran rutinnya kurang dari 70% berarti. Dan itu persentase utang kita juga disesuaikan dengan pengeluaran rutin kita berarti ya? Betul. Wow. Oke. Kalau untuk KPR kan jelas ya, maksudnya saat dilakukan pengecekan oleh perbankan mereka langsung ada tuh ya. Kalau dulu mah istilahnya BI checking lah ya gitu ya. Oh ini udah nggak bisa nih. Oh maksimal cicilannya segini misalnya gitu ya. Oh kita pengen ngambil KPR-nya yang lebih besar, misalnya mau ngambilnya sampai 1 miliar gitu. Tapi ternyata kemampuan keuangan kita nggak memungkinkan gitu ya. Itu kalau dari perbankan kan langsung gitu ya. Tetapi hati-hati kita dengan hutang-hutang lain di luar KPR gitu. KPR udah dijagain nih sama perbankan. Tetapi bisa jadi kita ada yang punya kartu kredit. Ya. Oh iya itu dia ya. Kita berasa itu privilege ya punya kartu kredit. Padahal itu enggak ya. Padahal itu adalah kartu hutang. Iya kartu hutang ya betul. Itu selain tepat. Iya. Oke. Itu kartu hutang gitu ya yang pertama. Terus kemudian ada kredit-kredit atau cicilan-cicilan lain yang sekarang kan sangat mudah ya. Bayarnya nanti aja pay later seperti itu ya. Itu jangan sampai kita menganggapnya bahwa oke, aku ada gaji kok 5 juta misalnya gitu ya. Aku hari ini ngutang 1 juta yang dibayarnya cuma 200 ribuan gitu ya. Tapi terus menerus ya. Sehingga nggak kerasa sebenarnya hutang yang harus kita bayarkan itu bisa lebih besar dari pendapatan kita gitu. Oke. Jadi benar-benar dilimitasi hutang konsumtif. Nah ini baiknya gimana? Mengkomunikasikan dan menghitungnya di awal bulan tadi juga seperti itu juga. Oke. Betul. Jadi kan saat kita melakukan perencanaan, kita membuat pos-pos gitu ya, pengeluaran kita itu apa saja. Nah hutang itu perlu ada sebenarnya di lapisan kedua nih. Lapisan pertama mungkin zakat ya, zakat infak sedekah. Ketika memang kita sudah masuk nasabnya gitu ya, itu kita harus menjadi nomor satunya tuh ya, zakat infak sedekah. Kemudian lapisan keduanya adalah ini kita cek dulu nih hutang kita ada berapa, karena itu harus diprioritaskan untuk dibayar. Ya betul. Artinya terhadap yang tadi persentase pengeluaran rutin, dia bisa jadi pengeluaran rutin itu disesuaikan justru sesudah layer hutang tadi ini dicatatkan dulu ya. Jadi jangan terbalik ya. Karena berarti bisa jadi secara keuangan ada bulan-bulan di mana kita menyesuaikan pengeluaran rutin kita karena pada saat itu ada tanggung jawab hutang yang lebih besar, investasi, dana darurat yang lain yang mesti kita dahulukan saat kita melakukan pengeluaran ya. Tetapi saat melakukan perencanaan sebenarnya justru memang pengeluaran rutin kita dulu nih. Untuk kita hidup. Ketika kita lihat gitu, pengeluaran rutin kita 50%. Oke, ada slot untuk hutang 30% misalnya seperti itu. Tapi ketika kita lihat, pengeluaran kita sudah 60%. Slot hutangnya cuma 10%. Artinya setiap memang membutuhkan hal-hal yang untuk hutang, kita lihat ini udah maksimal belum? Udah maksimal, udah nggak bisa ngambil hutang lagi. Gitu. Jangan sampai mengambil hutang ketika padahal kita udah tahu nih ini slotnya udah nggak ada. Oke. Berarti dalam konteks perencanaan ini yang hutang adalah perencanaan hutang berarti ya? Betul, jadi perencanaan hutang itu yang ketiga sebenarnya. Tapi saat melakukan pembayaran, dia naik tuh statusnya. Sebagai yang prioritas untuk dibayarkan. Karena ada konsekuensi setiap kali kita memundurkan pembayaran kan, itu begitu. Ada utang kita harus berpikir begitu ya. Ada konsekuensi setiap kali kita tidak taat membayar pada waktunya. Betul. Berapa persen orang yang mengalami bahwa untuk membayar hutang kemudian harus melakukan penyesuaian gaya hidup, Teh Oke? Misalnya dari tadi itu beli es kopi tiap minggu berapa ini, terus jadinya harus mengurangi karena ternyata hutang yang harus dibayarkan di bulan ini jumlahnya banyak. Saya kalau presentasi belum benar-benar tahu ya, tapi maksudnya ada salah satu klien saya, dia Gen Z lah ya.
Gen Z masih sebelum 30 tahunan. Penghasilannya berkisar 30 jutaan. Oh, itu banyak ya? Menurut saya banyak. Banyak dong ya, sebelum 30 ya, 30 tahun. Tetapi zero yang bisa ditabung. Tidak ada yang bisa diinvestasikan. Semua lari kemana? Saya tanya. Pembayaran ke kartu kredit. Yang itu adalah hutang konsumtif berarti ya? Hutang konsumtif. Oh, oke. Dia baiknya, dia selalu membayar sampai digit terakhir. Tapi benar-benar nggak ada simpanan tuh. Dengan penghasilan 30 juta tadi, sampai tidak berani untuk merencanakan memiliki anak. Oh, oke. Kalau penghasilan saya sudah 200 juta, baru bisa save. Baru merasa safe untuk punya anak. Oh, oke. Terhadap kondisi kayak gitu, yang mana yang mesti dibenahi berarti? Pada apa yang salah dalam perencanaan keuangan klien yang tadi? Ya, kalau setelah ditelaah gitu ya. Waktu itu hanya sebelah pasangannya nih yang hadir ya. Sebelah pasangannya hadir. Jadi belum ada konfirmasi dari pasangan yang satunya lagi gitu. Jadi memang penggunaan kartu kredit ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh pasangannya. Dengan limit yang luar biasa lah gitu ya. Sehingga memang terbiasa nih mengeluarkan gitu. Kemudian yang kedua adalah lifestyle. Lifestyle. Jadi memang merencanakan liburan, membeli tiket yang kemudian dicicil. Kan bisa ya? Seperti itu ya. Ya. Jadi si pembayaran kemudian nanti dijadikan cicilan 12 bulan. Plus bunganya itu kan maksudnya. Jadi jangan lupa ya, ketika kita memilih option mencicil itu sebenarnya bukan mencicil pokoknya ya, tapi juga beserta bunganya gitu. Oke, betul. Itu seperti itu. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir adalah memang lifestyle nih, memang banyak ke kafe, kemudian gym dan sebagainya. Gitu. Memang takes a lot gitu. Jadi memang PR-nya pasangan ini adalah mencatat dulu gitu ya. Sebenarnya pengeluaran yang pokoknya itu yang mana, pengeluaran yang secondary yang mana, yang tersier itu yang mana. Gitu. Nah ini nih tadi kita kelewat kayaknya membahas itu ya Teh Oke. Jadi dari kasus yang barusan saya juga jadi insight pada pasangan tadi, dan mungkin juga banyak dari kita mungkin perlu mempertanyakan terlebih dahulu pada waktu bikin rencana pengeluaran rutin tadi itu adalah mendefinisikan yang mana yang sebenarnya kebutuhan benar-benar primer gitu ya, sekunder dan tersier ya. Artinya kalaupun pada bulan-bulan tertentu kita perlu menyesuaikan pengeluaran rutin, itu yang di kategori tersier dan sekunder mungkin. Kalau kategori primer kayak ini adalah beli beras gitu ya, itu mungkin nggak, atau beli susu anak kalau udah punya anak, itu nggak bisa di cut off kan. Jadi itu yang mungkin penting kita lakukan pertama kali ya. Waktu bikin pengeluaran rutin juga boleh nggak kita kayak pakai warna gitu. Ini pengeluaran rutin yang benar-benar wajib, nggak bisa dihindari gitu ya. Misalnya internet di rumah gitu ya. Yang ini mah pergi ke kafe 5 kali dalam sebulan ya masih bisa gitu kan. Dia mungkin kuning atau orange gitu. Seperti itu. Ya, betul. Oke. Nah, untuk couple yang tadi sebenarnya berarti liburan itu kan setahu saya selalu tersier ya. Tapi bagi Gen Z saya juga lihat fenomena liburan itu juga sesuatu yang penting buat mereka gitu ya, untuk healing, meredakan stres gitu. Secara keuangan memang dia bisa bergerak ke primer atau gimana Teh? Sesuatu yang secara puluhan tahun dianggap sebagai pengeluaran tersier. Iya. Kalau sampai ke primer mungkin enggak ya. Kalau sampai ke primer enggak, karena memang kalau primer itu memang kebutuhan yang memang dia untuk hidup. Untuk dia bisa hidup. Kalau bahasa dulunya apa? Pangan, sandang, papan ya. Itu yang sebenarnya layak di kelompok primer ya. Betul. Kemudian secondary ini sebenarnya bisa masuk ke primer, tetapi dia adalah yang berbedanya adalah ketika taste atau preferensi bermain. Misalnya perlu sepatu, anak nih perlu beli sepatu. Sepatu itu ada yang harganya 100.000, ada yang harganya 1 juta. Dia menjadi primer ketika kita sebut sepatunya itu sepatu yang basic gitu ya, harganya harga 300.000 mungkin atau 100.000. Selama itu cukup nyaman, berarti itu udah memenuhi kebutuhan primer. Tapi ketika dia harganya 2 juta, itu masuknya pada kebutuhan sekunder. Bisa jadi kalau harganya 5 juta pindah ke kebutuhan tersier ya. Betul. Mainnya di situ. Jadi bisa jadi jenisnya memang tadinya adalah kebutuhan primer, tapi gara-gara ada kombinasi dengan lifestyle atau selera kita,
dia sebenarnya ada di kategori sekunder ya. Iya betul. Termasuk juga sebenarnya kan kayak pangan itu kan sesuatu yang primer. Itu gitu. challenging tuh. Misalnya pangan itu primer beras kan. Tapi kalau kita makannya beras Jepang, yang harganya 3 kali lipat, itu berarti jadinya kebutuhan sekunder. Betul. Betul. Dan penting sekali mengenali diri kita berarti ya, karena kan tiap orang bisa jadi berbeda berarti meletakkan kebutuhan primer, sekunder dan tersier ya. Nah itu makanya memang ketika di awal pernikahan itu penting gitu melihat prioritas dari setiap pasangan kita gitu, karena itu mempengaruhi ke pengeluaran rutin dan juga harapan-harapannya gitu ya. Oh harapannya dia memang misalnya ada liburan gitu ya, itu yang bisa memang perlu ditabung misalnya. Oke, misalnya tadinya setahun sekali easy nih untuk liburan gitu, tapi kalau sekarang bisa kita atur misalnya 2 tahun sekali yang untuk ke mana gitu ya. Kalau untuk lokal misalnya bisa lah setahun sekali, tapi untuk ke luar negeri atau keluar kota itu misalnya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, itu bisa lakukan penyesuaian. Oke, dan balik sama kayak tadi yang kita bahas di video sebelumnya, ketika kita membicarakan pengeluaran rutin, investasi dan juga hutang, tetap ini adalah sesuatu yang dinamis ya, Oke. Artinya bisa jadi kondisi kita berdiskusi tentang hutang bulan ini nanti di bulan depan atau beberapa bulan ke depan berubah gitu ya, sehingga dampaknya pada pengaturan keuangan juga akan berbeda. Iya, betul-betul. Karena nanti kan tetap ada ya. Dinamika saat pendapatan kita juga berubah. Ya, betul. Ya, pendapatan berubah, kemudian fase kehidupan kita berubah. Dari yang tidak punya anak, kemudian menjadi punya anak gitu ya, untuk persiapan persalinan, selama masa kehamilan gitu ya. Kemudian sekolahnya, habis sekolah TK, SD, SMP, nanti mungkin menikah, sampai jangan lupa yang terakhir adalah pensiun kita gitu ya. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga materi hari ini membantu teman-teman lebih mudah memahami tentang kaitan antara keuangan atau kondisi finansial dengan kehidupan pernikahan. Teh Oke, terima kasih banyak. Kami pamit untuk video hari ini. Terima kasih banyak.